Dia melihat penampilan Herman yang menyakitkan dan putus asa, dan kemudian dikaitkan dengan kekuatan Tama yang tak tertandingi. Hatinya sudah menjadi abu mati. Jadi, dia menelan dan berbicara dengan nada hormat dan suara serak, "Tama, tolong lepaskan dia. Jika Anda melepaskannya, kami, Front Bencana, akan segera mundur, dan di kehidupan ini dan di dunia ini, tidak akan lagi menentang keluarga Renza." Seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, Tama tertawa. "Yoshua Winarta, apakah menurut kamu makam leluhur keluarga Renza saya adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau?" Yoshua mengertakkan gigi dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Tama mencibir, "Yang saya inginkan adalah memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan." Yoshua bertanya dengan gugup, "Apa maksudmu?" Tama melihat kedua peti mati di belakangnya dan tertawa. "Bukankah kamu mengancam akan meremukkan orang tuaku sampai mati? Kebetulan peti mati orang tuamu ada di sini, jadi bekerja keraslah untuk mengalami ide bagusmu." Kata-kata Tama menyebabkan ekspresi Yoshua langsung tersentak. Segera setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara dingin, "Tama, siapa yang memberimu nyali? Beraninya kamu tidak menghormati roh orang tuaku di surga?" Tama mencibir, "Aku tidak menyangka bahwa yang disebut Panglima tertinggi Front Bencana itu tidak lebih dari seekor anjing berlabel ganda." Setelah mengatakan itu, Tama berkata, "Kamulah yang telah berteriak dan ingin mengubur tulang belulang orang tuaku, membiarkanmu tidak menghormati roh orang tuaku di surga, tetapi tidak mengizinkanku untuk membalas budi dengan melakukan hal yang sama kepada orang tuamu. Mengapa? Apa kau lebih tangguh dariku? Atau kamu lebih baik dariku?" Yoshua bingung bagaimana menjawabnya. Dia tahu bahwa dia telah mengemukakan masalah memar tulang terlebih dahulu. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Renza akan memiliki ahli top seperti itu. Dia juga berpikir bahwa dia berada dalam posisi yang menghancurkan melawan keluarga Renza. Sekarang, situasi ini hanya bisa digambarkan sebagai mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Melihat bahwa dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu, Tama mencibir, lalu menendang Herman yang berlutut di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo, kamu datang untuk menghakimi. Jika aku mengangkat abu orang tua panglima tertinggimu, apakah dia yang harus disalahkan?" Herman tidak berani menentang Tama, tetapi juga merasa bahwa nasibnya hari ini adalah berkat Yoshua. Jadi dia tidak berpikir dua kali dan berkata, "Dia yang harus disalahkan. Jika dia tidak harus menyebabkan hal-hal ini, saya tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu." Tama memandang Yoshua dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu mendengar itu? Bahkan orang-orangmu mengatakan bahwa kamu yang harus disalahkan." Yoshua berkata dengan wajah hitam dan gigi terkatup, "Tama, jika Anda menghina orang tua saya lagi, saya akan melawan Anda sampai mati hari ini. Meskipun kamu sangat kuat, tapi aku juga bukan vegetarian." Tama dengan dingin mendengus menghina dan berkata, "Yoshua, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku sampai mati. Jangan salahkan saya karena tidak memberi kamu kesempatan. Tinggalkan peti mati orang tuamu dan aku akan membiarkan kamu semua pergi. Jika tidak, salah satu dari kalian harus mati hari ini." Yoshua hanya merasakan darahnya naik, menggertakkan giginya dan meraung. Seseorang bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mempermalukan orang tuaku." Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu aku bisa menunggu sampai kamu mati sebelum aku menghinamu. Toh, hasilnya sama saja. Ngomong-ngomong, saya katakan, saya adalah orang yang paling pendendam. Bagaimana orang lain ingin memperlakukan saya akan membayar kembali, bahkan 2 kali lipat. Jika aku dalam suasana hati yang buruk, setelah aku membunuhmu, aku akan menguburmu dan orang tuamu bersama-sama." Mendengar kata-kata ini, seorang pria kulit putih pirang di sebelahnya berkata, "Panglima tertinggi,
Aku sudah tahan dengan dia untuk waktu yang lama. Ayo pergi bersama dan bunuh dia dulu. Jika tidak, ayo bertarung dengannya." Pada saat ini, itu adalah Raja Singa Rambut Emas, salah satu dari 4 komandan front bencana. Begitu kata-katanya keluar, banyak anggota front yang telah menindas segera berbicara setuju. Banyak dari mereka telah menerima bantuan dari Yoshua, dan bahkan menjadi murid Yoshua. Melihat Tama mempermalukannya seperti ini, mereka secara alami tidak bisa menerimanya. Wajah Tama acuh tak acuh saat ini, jari-jari kakinya dengan santai menendang tanah dengan ringan, sebuah batu dibungkus dengan aura yang kuat dan dengan cepat terbang keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Hal berikutnya yang Anda tahu, batu itu langsung menghancurkan dahi Raja Singa Berambut Emas, membuat lubang berdarah di depan dan belakang. Hanya dalam sekejap, Raja Singa Berbulu Emas, salah satu dari 4 komandan pertempuran front bencana, tewas di tempat. Siapa yang mengira bahwa Tama akan tiba-tiba menyerang dengan pukulan mematikan? Tidak ada yang bisa membayangkan itu. Raja Singa Emas, yang merupakan seniman bela diri bintang 6 seperti Herman, otaknya dihantam oleh batu yang ditendang oleh lawannya. Dengan ini, para prajurit front bencana yang ingin mengerumuni dan melawan Tama tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, dorongan untuk bertarung dengan Tama di hati mereka juga tercengang dalam sekejap oleh tendangan Tama barusan. Geng itu merasa ngeri di hati mereka. Mereka tahu bahwa karena Tama dapat membunuh Raja Singa Rambut Emas dengan membalik tangannya, maka dia juga dapat membunuh salah satu dari mereka dengan metode yang sama. Yoshua juga benar-benar membeku. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari apa jarak antara dirinya dan Tama. Dia tahu bahwa jika Tama bergerak, dia mungkin tidak akan bisa bertahan dari satu gerakan pun di tangannya. Pada saat ini, Tama, yang baru saja membunuh salah satu dari mereka, menatap Herman dengan wajah kecewa dan menghela nafas. "Hei, impulsif, aku baru saja mengatakan bahwa aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu lebih dulu hari ini. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak akan bisa menahan diri untuk sementara waktu dan membiarkan orang lain mencuri posisi pertamamu. Kamu tidak akan menyalahkanku kan?" Herman ketakutan dan berkata begitu saja. Tidak sama sekali." Tama mengangguk, berbalik untuk melihat geng front kataklismik, yang masing-masing anggotanya penuh kengerian, berkata dengan acuh tak acuh, "Siapapun yang tidak takut mati, dapat mengambil inisiatif untuk maju. Saya sudah lama siap untuk membunuh di depan roh orang tua saya hari ini. Bahkan jika Anda semua membunuh, saya Tama tidak akan pernah berkedip." Niat membunuh dalam nada Tama membuat hati geng front kataklismik tanpa sadar melonjak panik. Pada saat ini, jari kaki Tama menyentuh tanah dan sebuah kerikil memantul. Dia meraih kerikil itu, sambil memainkannya di tangannya, dan sambil melihat ke hampir 100 prajurit balai naga, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Hari ini adalah dendam pribadi saya dengan Yoshua, dan kalian tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi, kalian semua sekarang harus mundur. Jika tidak mundur, kematian adalah takdir kalian." Orang-orang ini langsung panik, kerumunan saling memandang, untuk sementara waktu tidak tahu apakah harus berdiri diam, atau mundur selangkah. Lagi pula, jika mereka benar-benar mundur selangkah saat ini, itu juga menandakan bahwa mereka benar-benar bebas dari perkemahan bersama Yoshua. Tetapi di antara orang-orang ini, banyak dari mereka memiliki perasaan yang mendalam dengan Yoshua, benar-benar membiarkan mereka mengantre saat ini, mereka juga tidak tahan. Jadi, beberapa dari mereka segera mundur selangkah, tetapi masih hampir setengah dari mereka memilih untuk diam. Dan kelompok orang yang berdiri diam ini juga memikirkan kebetulan. Tama hanya memiliki batu di tangannya, dan mereka yang berdiri diam, ada lusinan orang, bisakah dia membunuh semua orang dengan batu? Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.